yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita termasuk orang yang beruntung karena kita termasuk menjadi tamunya manusia yang dicintai oleh Allah. Datangnya kita ke tempat ini untuk manusia yang paling disayang oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid setiap datang Rabiul Awal, bahkan terus sampai menjelang bulan Rajab, dilaksanakan oleh umat Islam khususnya di Jawa Barat. Tujuan pertama mensyukuri nikmat Allah, karena di antara nikmat Allah yang paling besar dan paling agung adalah lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling agung? Tidak akan ada langit dan bumi kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tidak akan ada syurga dan neraka kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kita pun tidak akan kenal Tuhan Allah, tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan kenal Quran dan faham Quran tanpa adanya Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia juga karena Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umat Nabi Musa umurnya lebih panjang, umatnya Nabi Isa umurnya lebih panjang, kita umurnya 60, 70, 100 tahun sudah jarang. Umur kita tidak panjang tapi amal kita sedikit, tapi tetap mulia. Kenapa kita mulia? Bukan mulia karena kita punya ilmu, bukan mulia kita punya ibadah, bukan mulia kita karena pinter, tapi mulianya kita karena Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril alaihissalam pernah datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril, engkau datang kemari, apa yang kau bawa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Pertama aku menyampaikan salam. Salam sayang Allah untukmu ya Rasulullah." Allah kirim salam kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa engkau adalah sebaik-baiknya manusia, semulia-mulianya manusia. Nabi Muhammad pada waktu itu tidak tersenyum dan tidak nampak bahagia. Ini yang muji Allah bukan presiden, yang muji Allah bukan jenderal, yang muji Allah bukan tokoh masyarakat, tapi Nabi tidak bahagia, tidak nampak bangga. Sampai Jibril kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tidak bahagia? Padahal ini yang memuji Allah. Allah yang menyatakan engkau adalah manusia terbaik." Apa jawab Nabi Muhammad? "Aku tidak akan bahagia, aku tidak akan puas, aku tidak akan senang sebelum umatku ikut serta menjadi umat yang terbaik. Sebelum umatku dinyatakan oleh Allah sebagai umat terbaik." Detik itu, saat itu Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. Apa itu wahyu? "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu sekalian adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia adalah umat Nabi Muhammad. Siapa di antara kita mau menjadi orang yang terbaik? Siapa di antara kita menjadi orang yang paling bagus, paling mulia di hadapan Allah? Syaratnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jangan pernah bosan ngajak orang berbuat baik. Jangan pernah bosan ngajarin orang berkenalan kepada Allah. Jangan pernah bosan ngajarin orang taat kepada Allah. Yang kedua, cegah kemungkaran. Jauhkan anak dan masyarakat kita dari kemaksiatan. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kadang-kadang kalau Kiai Habib Ajengan menceritakan tentang amar ma'ruf nahi munkar, banyak orang yang berkata ini kan bukan tugas Pak Lurah, ini bukan tugas Bupati, ini bukan tugas camat, ini bukan tugas polisi, ini bukan tugas tentara, ini bukan tugas presiden, ini tugas Habib dan Kiai. Salah, saudara-saudara. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, berarti dirinya belum merasa menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, siapapun, apapun statusnya, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, wajib ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Habib, saya bukan ajengan, saya bukan kiai, saya orang biasa Habib, saya pekerja biasa, istri saya ibu rumah tangga. Bagaimana saya mau beramar ma'ruf nahi munkar? Saudara-saudara, Allah tidak memaksakan kemampuan kita. Kalau kita sebagai pemimpin rumah tangga beramar ma'ruf kepada anak dan istri. Dengan apa kita amar ma'ruf kepada anak dan istri? Cukup dengan satu ayat, qu anfusakum wa ahlikum narah. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan dua kalimat, addibuhum wa faqihuhum. Mau menyelamatkan istri dan anak, mau menyelamatkan keluarga, cukup dua. Pertama, tanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, kenalkan anak kita dan fahamkan anak kita terhadap agama Allah. Saudara-saudara, tidak ada budi pekerti yang paling indah kecuali budi pekertinya Nabi Muhammad. Tidak ada akhlak yang paling luhur kecuali akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika ayat Quran yang dimana Allah Ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang paling agung. Kalau sudah Allah mengatakan paling agung, dunia dan isinya masih kecil kalau dibandingkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Datang seseorang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena penasaran dengan firman Allah tersebut. Ya Ali bin Abi Thalib, kalau Allah menyatakan dalam Quran yang baru turun itu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad, saya mau tanya, sebesar apa sih akhlaknya Nabi Muhammad? Seagung apa akhlaknya Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Ali, kalau antum, kalau anda atau kamu mau tahu besar akhlaknya Nabi, kamu keluar dari rumah saya. Kebetulan depan rumah Sayyidina Ali itu padang pasir, lautan pasir. Kamu meterin itu pasir, lapangan pasir, padang pasir. Lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter, setelah itu kamu ukur. Kamu ukur berapa butir yang ada di lautan pasir. Itu orang angkat tangan sambil berkata, kalau begitu aku tidak sanggup ya Ali. Aku tidak sanggup menghitung butiran pasir yang ada di lautan pasir. Dan aku tidak sanggup mengukur berapa lebar dan panjangnya padang pasir atau lautan pasir. Kalau begitu tunjukkan kepada aku, apa sih salah satu akhlak Nabi yang paling agung? Di antara akhlak Nabi yang begitu besar, apa yang paling menonjol? Jawab Sayyidina Ali, at-tawadhu, merendah. Tidak ada kesombongan dalam diri Nabi Muhammad. Padahal tidak ada orang mulia semulia Nabi Muhammad, Pak. Ibadah yang paling istimewa sedunia, dari Adam sampai yang terakhir, paling ibadahnya Nabi Muhammad yang paling agung. Malaikat Jibril belum kena rukuk dan sujud. Malaikat yang lain belum kena bagaimana iktidal, bagaimana duduk di antara dua sujud. Begitu Allah perintahkan sholat kepada Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad rukuk, itu malaikat niru rukuknya Nabi Muhammad. Mengikuti sujudnya Nabi Muhammad. Disitulah kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah merasa ibadahnya paling bagus. Tidak pernah Nabi Muhammad berkata ibadahku paling hebat. Tidak. Satu waktu Nabi nginep bermalam di rumah Siti Fatimah. Pas tengah malam Siti Fatimah terbangun karena ada suara tangisan. Keluar, diintip dari hordeng. Kebetulan Nabi tidurnya di ruang tamu karena kamarnya cuma satu. Diintip, ternyata Rasulullah yang menangis. Siti Fatimah berkata dalam hatinya, ini abahku, bapakku nangis, ini pasti ada masalah di luar. Pasti ada yang kurang ajar kepada ayahku. Ditungguin sampai Nabi memberi salam. Begitu Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dipeluk pundak Rasulullah oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah sambil berkata dan sambil memegang ekor sorban Nabi Muhammad untuk mengusap derean air mata. Cucuran air mata yang membasahi wajah Nabi Muhammad, kemudian diperas di cangkir yang sudah kosong yang di sebelah Nabi Muhammad, setengah cangkir itu air mata Rasulullah. Sambil berkata, wahai ayahku, ada masalah apa sebenarnya? Kok sampai engkau menangis begitu dahsyatnya? Tidak ada masalah apa-apa ya Fatimah. Tolong wahai ayah, sampaikan kepada aku. Aku biar putrimu seorang wanita, aku sanggup menghadapi lawanmu.
Suamiku Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain sanggup menghadapi lawanmu. Tidak ada apa-apa ya Fatimah. Terus Nabi mengatakan tidak apa-apa. Siti Fatimah masih penasaran. Begitu Rasulullah mengatakan demi Allah ya Fatimah. Siti Fatimah berhenti untuk bertanya. Lalu untuk apa engkau menangis begitu dahsyatnya wahai ayah? Aku menangis seperti ini bukan baru sekarang. Tiap malam aku menangis. Apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah wahai ayahku? Jawab Rasulullah apa? Ma'abadallah ya Fatimah. Aku belum merasa bisa ibadah kepada Allah. Aku belum merasa bisa bersyukur kepada Allah. Di mana ada orang yang sehebat Nabi Muhammad? Di mana? Kalau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, cucu keberapa dari Nabi Muhammad, keturunan keberapa dari Nabi Muhammad, satu malam 500 rakaat, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain putra Siti Fatimah putri Nabi Muhammad, satu malam 1000 rakaat, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tapi Nabi tidak pernah mengatakan ibadahku lebih baik dari orang lain. Aku lebih soleh dari orang lain. Tidak. Nabi selalu berkata, aku belum bisa bersyukur dan beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, jangan dikira Nabi Muhammad tidak tobat. Walaupun Nabi Muhammad suci. Maksum, tidak ada dosa dalam diri Nabi Muhammad. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak ada ucapan dan tidak ada perbuatan Nabi Muhammad kecuali yang baik-baik. Gak ada salahnya. Pantas kalau Allah Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad yang memiliki akhlak yang agung. Kemudian disambung dengan satu ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad merupakan contoh terbaik. Uswah terbaik. Makanya kalau ada orang di akhir zaman masih ngejelek-jelekin Nabi, itu orang sinting, saudara-saudara. Orang gila. Kalau sampai ada orang berani mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat, itu orang gila, orang munafik, dan mati tidak membawa iman dan Islam. Saudara-saudara hadirin, tapi Nabi Muhammad gak pernah ngaku suci. Satu hari gak kurang 100 kali Nabi tobat. Sampai Nabi menganjurkan dalam hadis, Ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarra. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Pertanyaan kita, apa sih salahnya Nabi Muhammad? Kalau ada orang yang tahu salahnya Nabi Muhammad, tolong ngomong. Cari kesalahan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, di zaman Rasulullah ada seorang Yahudi paling benci kepada Nabi Muhammad. Paling gak senang dengan Nabi Muhammad. Dan berusaha mencari kesalahan Nabi Muhammad. Dia cari kesalahan Nabi Muhammad bertahun-tahun gak ketemu. Pusing ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini boleh dikatakan imamnya. Atau syekhnya orang Yahudi pada zaman itu. Dia berpikir, aku sudah mencari kesalahan Nabi Muhammad tapi gak ketemu. Oh, ada satu lagi nih. Ini terakhir buat aku. Barangkali teman-temannya Nabi Muhammad, Nabi waktu masih kecil, itu temannya bukan orang Islam. Ada Kristen, ada Yahudi, ada Majusi. Barangkali dia tahu Nabi Muhammad pernah salah di waktu kecil. Begitu didatangin, ternyata temannya Nabi udah dewasa. Nabi diangkat jadi Rasul, itu teman Nabi jadi pendeta. Ada yang jadi pendeta Yahudi, pendeta Kristen, pendeta Majusi. Orang Yahudi ini datang ke rumah pendeta Yahudi. Hei pendeta Yahudi, saya mau bertanya. Dulu kamu temannya Muhammad kan? Iya. Saya mau tanya, ada gak kesalahan Nabi Muhammad? Apa kata pendeta Yahudi? Demi Tuhan yang aku imani dan aku sembah. Dari kecil sampai detik ini, aku belum pernah mendengar Nabi Muhammad berbohong kepada siapapun. Tidak pernah Nabi bohong. Kemudian pindah orang Yahudi ini ke rumah pendeta Kristen. Hei pendeta Kristen, dulu kau teman Muhammad waktu masih kecil. Pernah gak kamu dapati kesalahan Muhammad? Apa kata pendeta Kristen? Demi Yesus Kristus yang aku sembah. Aku belum pernah melihat dan mendengar sampai detik ini Muhammad bersikap khianat.
keluar menuju ke rumah pendeta Majusi. Majusi itu penyembah api. Hei pendeta Majusi, bukannya dulu kamu teman Muhammad ketika kau masih anak-anak? Betul? Ada nggak kesalahan Muhammad? Demi dewa-dewa api yang aku sembah, aku dari kecil sampai detik ini belum pernah lihat Nabi Muhammad menyakiti makhluk Allah. Jangan pun manusia, nyamuk pun tidak pernah disakiti oleh Nabi Muhammad. Angkat tangan ini orang Yahudi. Satu-satunya jalan aku harus kembali kepada Muhammad. Datang ke rumah Rasulullah, dibukain pintu oleh Rasulullah, dia ucapkan apa? Jujur ini orang. Hei Muhammad, sesungguhnya aku orang paling benci kepadamu. Aku paling tidak suka kepadamu. Aku paling benci kepadamu. Aku cari kesalahanmu untuk aku pamerkan kepada seluruh masyarakat. Bertahun-tahun aku tidak ketemu. Terakhir aku mencari kesalahanmu lewat teman-temanmu yang masih anak-anak. Ternyata tidak satu pun yang menemukan kesalahan. Maka oleh karena itu aku datang kemari mohon maaf kepadamu. Izinkan aku untuk menjadi umatmu dan Islamkan aku. Dan ucapkan dan sampaikan aku agar aku bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tuntunlah aku bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ini orang Yahudi masuk Islam. Kalau zaman Nabi Muhammad saja orang nyari kesalahan gak ketemu. Pertengahan di Eropa ada seorang Yahudi juga. Sampai menciptakan buku, menulis buku tentang kejelekan Nabi Muhammad. 60 jilid lebih. Tapi gak pernah ketemu. Terakhir tuh orang masuk Islam karena udah gak ketemu modal. Tidak ada kejelekan Nabi Muhammad, kesalahan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak pernah ngerasa suci, saudara-saudara. Gak pernah ngerasa gak punya dosa, walaupun Nabi gak ada dosanya. Sehingga Nabi dalam satu hari tidak kurang 100 kali bertobat kepada Allah. Sedangkan kita manusia biasa. Pernahkah kita bertobat kepada Allah sesudah atau sebelum sholat? Melakukan sholat taubah? Menyatakan ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Hapus dosa saya. Saya kembali kepadamu ya Allah. Pernahkah? Kalau ini tidak pernah kita laksanakan, jangan salahkan kalau Allah turunkan azab. Saudara-saudara dengar adanya COVID, adanya corona, bingung semuanya. Adanya moneter, kesusahan mencari nafkah, bingung semua. Padahal itu semua datang karena dosa kita, saudara-saudara. Jangan kita salahkan yang lain, walaupun ada orang yang begini dan begitu, salah kita. Walaupun ada orang bikin racun sedahsyat apapun untuk membunuh kita, kalau kita dekat kepada Allah, kita selalu tobat kepada Allah, kita selalu ingat kepada Allah, dijaga oleh Allah. Antum baca ratib gak bakal kena teluh. Antum baca ratib gak bakal kena racun. Antum baca ratib dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mulut kita berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Kenapa ini musibah terus-terusan turun ke negeri kita? Karena di negeri kita sudah kekurangan orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya, umpamanya, misalnya di negeri ini orang beriman dan bertakwa masih banyak, dari langit diturunkan rahmat, dari bumi diturunkan berkah. Sekarang kita lihat apa yang turun di langit, air. Bukan menurunkan rahmat lagi, bukan menambah berkah lagi. Sawah pada rusak karena banjir. Betul? Kali-kali pada banjir, jembatan pada putus, terjadi longsor, rumah ketiban batu, ketiban pohon, ketiban tanah. Berapa korbannya? Apa sebabnya? Karena kita. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, ini contoh saja Pak ya. Hadisnya sebetulnya panjang, banyak riwayat-riwayat yang lain. Apa kata Nabi? Idza zanati ummati wala'ibatil kumar wal maisir yursilullahu alaihim thalatha balayah. Kalau pelacuran, perzinahan masih berada di tengah-tengah kita. Orang sudah tidak pernah kenal hukum haram, berdekatan dengan laki perempuan yang bukan mahramnya, yang belum diikat dengan akad nikah, sudah hidup bebas seolah-olah tidak ada dosa.
melakukan perbuatan seperti itu. Dan yang kedua, orang sudah tidak merasa dosa makan duit riba. Mau kaya pakai riba, kepengen beli ranjang, tempat tidur, mau beli TV, semuanya pakai riba. Dan orang pengen cepat kaya bermain judi. Apa kata Nabi Muhammad? Yursilullahu alaihim thalatha balaya. Dikirim oleh Allah 3 bala. Yang pertama apa? Dhigul ma'isyah. Hidup kita selalu sempit dan sempit. Betul apa betul? Sekarang jangan ngomong sama orang miskin. Ngomong sama orang kaya ceritanya susah aja. Orang punya uang 100 juta tapi kalau ketemu ngomongnya susah aja. Betul apa tidak? Kenapa? Bukan artinya kesusahan gak punya duit. Duit dikasih, pangkat dikasih, jabatan dikasih, duitnya miliaran. Tapi kenikmatan hidup dicabut oleh Allah Ta'ala. Betul yang dikatakan oleh Habib Husin. Orang mau makan enak sekarang perutnya diselang. Dibor. Betul apa betul? Jangan dikira yang namanya kaya itu rumahnya gedongan. Mobilnya mahal, mewah. Duitnya miliaran, triliunan. Bukan. Makannya enak. Bukan. Banyak orang kaya rumahnya besar. Mobilnya miliaran. Duitnya miliaran. Mobilnya istimewa mahal. Makanannya enak. Tapi tidak merasakan kenikmatan makan. Berapa banyak orang-orang yang susah Pak? Makannya nasi, sambal, ikan asin, nonde itu. Lalap, pete. Itu dilakukan bukan sekali-sekali, tiap hari. Tapi nggak ada bosennya. Kenapa? Ada nikmat. Betul nggak? Sampai kalau kita makan, yang dicari apa? Ayah sambal nanti. Ayah lalap nanti. Betul nggak? Kenapa? Padahal tiap hari makan lalap, makan sambal masih dicari. Di situ ada kenikmatan. Kita lupa bahwa kaya itu adalah kenikmatan. Sekarang saya mau tanya Pak. Kalau malam ini Habib Abbas bagi duit satu orang 100 juta, mau nggak? Mau nggak? Mau. Tapi syaratnya hiji. Sakit hutu, sakit gigi 10 tahun. Hah? 100 juta dikasih malam ini tapi bapak, saudara sakit gigi 10 tahun. Mau? Kenapa nggak mau? Kan duit banyak. Ternyata sakit itu nggak enak. Makanya saya paling sebel kalau orang ditanya, Pak damang mah damang Habib tapi kanker. Non kanker, kantong kering. Ya Allah. Saya sakit ini terus terang Pak, penyakit saya kayak nasi rames. Apa aja ada. Gula ada, darah tinggi ada, ya, stroke ada walaupun ringan, asam urat ada. Ya Allah, saya bilang kayak nasi rames. Seminggu sekali saya kontrol ke dokter, minum obat, minum ini ya Allah. Ternyata kesehatan itu adalah yang mahal. Betul? Makanya antum bisa duduk sila, bisa ngerokok, bisa ngopi medok. Ya Allah, saya udah gak bisa. Bukan saya gak punya duit buat beli rokok, punya. Tapi ngisepnya udah gak enak. Ngopi juga udah gak bisa kayak dulu. Dulu 1 hari 6 cangkir. Saya kalau bikin kopi Pak medok kayak bubur. Gak pakai gula. Tapi kata istri saya itu kopi dukun. Saya ngerokok Ji Samsu, ini bukan saya iklan ya. Jangan ditiru. 1 hari bisa 6 bungkus sudah. Nasi makan sedikit. Sekarang udah gak ada apa-apanya. Duduk di bawah udah susah. Sholat di atas kursi. Maka oleh karena itulah saudara-saudara, jangan menganggap kaya itu rumah gedong. Mobil mewah. Kemudian uang banyak. Bukan. Antum sehat. Bisa sholat subuh tepat waktu. Bisa sholat berjamaah tepat waktu. Bisa baca ratib tiap maghrib. Bisa tadarus Quran tiap hari. Itulah adalah kekayaan. Kenapa? Ini modal kita kalau mati. Ini modal kita kalau mati. Jangan kita punya pikiran, mati mah gampang kayak di tahlilan. Tahlil itu cuma sehari, 2 hari, 7 hari, 40 hari. Besok gak ada yang doain kita. Siapa yang akan kubur? Nanti ratib akan berbentuk satu makhluk yang indah.
Quran bakal menjadi penghibur kita di dalam kubur. Saudara tahu, dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah, orang yang ahli Quran nanti akan dihidupkan oleh Allah dalam kuburnya untuk meneruskan bacaan Qurannya sampai khatam. Kenapa? Ternyata Quran itu penghibur dalam kubur. Sekarang mana ada orang baca Quran? Betul nggak? Paling kalau ada aki-aki, itu pun bisa dihitung 2-3 orang. Mana yang muda-muda sekarang menghatamkan Quran? Saudara tahu, saya punya kenalan almarhum. Dia seorang jenderal polisi. Dia muridnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Begitu Habib Ali mau meninggal, Habib Ali sayang sama jenderal polisi ini. Habib cuma ninggalin 3. Insya Allah kamu dan keturunan kamu bakal bahagia. Apa itu Beb? 1, jangan batal wudhu. Jangan batal. Wudhu ini ternyata Pak senjata. Wudhu ini benteng. Makanya siapa saja yang kemana saja dengan wudhu, insya Allah nggak bakal kena penyakit-penyakit yang menular. Apalagi corona dan covid. Yang kedua, jangan ninggalin sholat duha dan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Yang ketiga, baca Quran dalam 1 hari 1 juz. Sanggup nggak 1 juz? Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup mah kebangetan. Giliran Ahok salah demo. Kita nggak pernah baca Quran. Betul nggak? 1 juz 9 lembar. 9 lembar paling banyak 11 lembar. Bisa dikredit kok. Habis sholat subuh 2. Habis sholat duhur 2. Sholat asar 2. Sholat maghrib 2. Sholat isya 3. Selesai. 1 bulan 30 juz. Hatam. 1 tahun 12 kali kita hatam Quran. Jangan kalau mati baru ribut cari tukang ngaji. Betul nggak? Sampai keluarin duit jutaan rupiah buat bayar tukang ngaji. Hidupnya nggak pernah ngaji. Waktu mati bikin sedekah, hiduplah koret. Waktu mati minta disembayang di masjid seumur hidup nggak pernah nginjak masjid. Betul nggak? Buat apa kita? Kita ibadah di dunia, nanti kalau mati kita yang bawa. Betul apa tidak? Ada orang bilang duit nggak bakal bisa dibawa mati, harta nggak bakal bisa dibawa mati. Kata siapa? Bisa. Duit bapak dibawa mati bisa. Caranya gimana Beb? Titipin ke masjid, titipin ke pesantren, titipin ke majelis taklim. Nanti itu duit akan kembali. Bapak tadi ngeluarin duit, saudara ngeluarin duit untuk majelis al-afwa, ya. Itu nanti akan kembali itu uang. Berupa apa Beb duitnya? Berupa kenikmatan. Saking nikmatnya Nabi berkata, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Aku tidak bisa membayangkan saking nikmatnya Allah turunkan kenikmatan kepada ahli kubur. Dan aku tidak bisa membayangkan betapa merdunya, enaknya nyanyian-nyanyian untuk ahli kubur. Betapa harumnya keadaan ahli kubur sehingga perasaanku dan mataku tidak bisa memandangnya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan berkahnya maulid ini kita bisa diingatkan untuk menjadi orang yang terbaik. Sebelum saya akhiri saudara-saudara hadirin, kondisi keadaan umat Islam sekarang ini dalam keadaan bermasalah. Banyak ulama-ulama dimusuhin, betul? Habib dimusuhin, kiai dimusuhin, ya. Kenapa? Karena umat Islam sudah lemah. Ekonomi yang punya dia. Betul tidak? Politik dikuasain sama dia. Media elektronik tulis dikuasain sama dia. Kekuatan dia yang punya, kita nggak punya apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal satu, bersatu, jangan berpecah belah. Antara ulama dengan ulama, antara Habib dengan Habib, antara kiai dengan kiai, antara umat Nabi Muhammad bersatu. Apapun statusnya, jangan coba-coba mendolimi umat Nabi Muhammad. Lebih baik nggak punya jabatan, lebih baik nggak punya pangkat daripada mati dalam keadaan melukai umat Nabi Muhammad. Orang yang melukai umat Nabi Muhammad dosanya lebih besar daripada orang merubuhkan Ka'bah 70 kali, saudara-saudara. Hati-hati saudara-saudara. Hadirin yang saya hormati,
Saya lihat dari ujung saya masuk Citerep sampai sekarang, sampai tempat ini banyak masjid-masjid bagus. Tidak membuat orang kafir hatinya gundah. Saya lihat banyak orang-orang pakai peci. Tidak membuat orang kafir hatinya bergetar. Kenapa? Orang kafir tahu orang Islam masjidnya banyak, cuman buat pajangan doang. Isinya mah jarang ke masjid. Jangan dikira tiap hari tuh orang non muslim gak lewat depan masjid. Dilihat lohor kosong ditutup. Asar dibuka jendelanya sedikit. Subuh apalagi. Ya, 6 orang mempukulan beduk. Betul nggak? Dohor kosong. Orang-orang non muslim tahu. Oh percuma kalau gitu orang Islam bangun masjid gede-gede. Peresmian gede-gede. Ternyata kosong. Masjid tidak digunakan untuk ibadah. Masjid tidak digunakan untuk madrasah. Masjid tidak digunakan untuk membina generasi muda. Dia tahu. Dilihat apa lagi sudah hadirin. Buat banyak umat Islam pakai peci putih, pakai sorban. Buktinya banyak yang pakai sorban, pakai peci, pakai jenggot. Maaf, disogok, dikasih duit. Mau musuhin orang Islam. Mau menghina orang Islam. Apa yang membuat orang non muslim takut, Pak? Apa yang membuat orang kafir takut dengan umat Islam? Satu, kalau umat Islam bersaudara. Umat Islam bersatu. Saudara tahu? Belanda sebelum menjajah Indonesia yang dilihat siapa? Umat Islamnya banyak. Bagaimana nih umat Islam hancur? Bukan Belanda mau menjajah Indonesia, cuma mengambil kekayaan Indonesia saja. Tapi ingin menghancurkan umat Islam yang sudah dibina oleh Wali Songo. Akhirnya Van der Plas dan Snok Hogronya. Ini orang Belanda yang memperdalam Quran, memperdalam hadis. Bahkan hafal Quran, hafal hadis. Dilihat kondisi umat Islam begitu bersatu, begitu kuat, begitu istiqomah. Akhirnya mereka berpikir ini umat Islam Indonesia kalau gak dihancurkan dengan 3 perkara, kalah saya menghadapi mereka. Kalah saya menghadapi mereka. Apa itu? Alat atau senjata untuk menghancurkan umat Islam? Bukan bom, bukan mobil tank, bukan meriam, bukan nuklir. 3. 1. Bikin partai Islam sebanyak-banyaknya. Biar orang Islam berjuang bukan untuk Islam. Tapi berjuang untuk kursinya sendiri. Islam cuma dibuat modal dan kedok. Betul? P3 ngaku Islam. PKB ngaku Islam. PAN ngaku Islam. Apalagi? PKS ngaku Islam. Ketika berkampanye, dia menjanjikan saya akan bela Islam, saya akan bela Islam. Tapi kenyataan sampai detik ini, tidak ada partai Islam yang bisa membantu Habib Muhammad Rizik di dalam penjara. Betul? Ada nggak partai Islam yang menyebabkan Habib Rizik keluar dari penjara? Padahal segitu banyaknya partai Islam. Kenapa? Karena kita berjuang hanya di waktu kita berkampanye saja. Ketika kita ada butuhnya saja, kita disuruh di rumah karena COVID. Kita dilarang bikin pengajian karena COVID. Duitnya COVID dilebok dewek. Betul nggak? Dimakan. Siapa pelakunya? Ini kalau saya ngomong salah nanti. Betul nggak? Antum udah tahu sendiri dah. Yang kedua apa? Hancurkan umat Islam dengan perselisihan faham. Ya, ribut masalah tahlil, yang bilang satu bilang tahlil boleh, satu bilang enggak boleh, bid'ah dan sebagainya. Ribut sehingga kita tidak ada lagi toleransi antar umat beragama. Tidak ada lagi toleransi antara umat sesama Islam, tidak menghargai pendapat. Yang satu enggak pakai speaker ribut, yang satu pakai speaker ribut. Enggak saling menghargai. Apa tujuannya? Dengan masalah ini kita akan pecah. Betul apa tidak? Yang ketiga, hancurkan umat Islam. Dengan apa saudara-saudara hadirin? Dengan apa? Tanamkan di hati umat Islam cinta dunia. Sekarang yang di hati umat Islam sekarang, bagaimana saya harus kaya? Betul? Saya nggak mau cerita ya, tempatnya di mana. Saya tahu ada satu kota. Ini kota tadinya Pak, kiainya ajengannya luar biasa. Ketika masih ada yang tua-tua, saya lihat belum ada di kota itu ada orang perempuan pakai celana pendek.
Belum ada non-muslim punya warung atau punya toko. Saking kuatnya Islam. Begitu yang tua-tua, ulama-ulama tuanya meninggal dunia, saya lihat sekarang ulamanya, ustadznya, maaf, penceramanya udah hubud dunia. Saya sering diundang di tempat itu. Itu kalau duduk, maaf, penceramah dengan penceramah yang diomongin bukan bagaimana mengatasi permasalahan umat Islam. Apa yang diomongin? Berapa itu handphone bagus? Merek apa itu handphone? Bersaing handphone, bersaing merek. Yang satu ngomong, mobil kamu pakai Avanza, saya pakai ini, saya pakai ini. Panas-panasan, akhirnya setan masuk. Bagaimana yang pakai Avanza bisa ganti dengan mobil yang mahal, dengan mobil yang istimewa. Datang lagi dengan pakaian. Sekarang lihat penceramah-penceramah, maaf, pakaiannya kalah artis dangdut sudah tadi. Kerlap-kerlip begitu, betul nggak? Tapi begitu ceramah isinya nol, nihil, nggak ada isinya. Betul apa tidak? Bukan saya melarang antum pakai jubah, pakai sorban, pakai baju bagus, mangga. Tapi ceramah antum, ngaji antum, dakwah antum harus lebih bagus dari pakaian. Kenapa? Kita ditonton oleh yang hadir ini bukan baju Pak, bukan pakaian Pak. Yang nonton ini, yang hadir ini butuh ilmu dan pengetahuan. Butuh motivasi dari kita. Bagaimana keluar dari tempat ini saya bisa berubah menjadi orang baik. Begitu sudah hati. Kalau kita cuma berpenampilan, ujung-ujungnya ngomong jorok. Betul gak? Sekarang banyak penceramah-penceramah yang dipikirin bukan ayat Quran. Yang dipikirin bukan hadis. Bagaimana ayat Quran ini bisa saya ajarkan kepada para mustami', kepada para hadirin. Yang di hatinya bagaimana? Bagaimana caranya mustami' biar ketawa, biar tepuk tangan, biar cekikikan. Akhirnya apa saudara? Maulid berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya jangan salahkan kalau ada orang gak demen maulid mengatakan buat apa mauludan. Cuman bongsang, bopokok. Apa tuh? Berkat. Tapi hasilnya nihil. Betul gak? Saya mau tanya. Kalau hadir maulid segini banyaknya. Kalau pengajian mingguan yang diadakan oleh para ajengan, para kiai. Banyak segini gak? Sebanyak ini gak? Kemana antum? Kemana antum? Jangan dikira pengajian rutin itu tidak wajib. Kalau di tempat maulid mungkin gak dijelaskan Pak. Babu toharoh. Gak dijelaskan babu sholat. Tidak dijelaskan bab bagaimana caranya mengeluarkan zakat. Bab bagaimana menunaikan ibadah haji. Tapi kalau sudah pengajian rutin pasti disampaikan. Betul apa tidak? Kita hadir maulid pulang sholat. Tapi kita harus tahu Pak. Babu toharo. Bab bersuci. Bab berwudu. Pantas kalau Nabi mengatakan nanti di akhir zaman. Akan terjadi. Apa yang terjadi? Obadun juhal. Tukang ibadah, ahli ibadah tapi goblok. Saya beberapa tahun yang lalu sebelum saya sakit. Saya sakit 2017. Sebelum saya sakit. Saya diundang di satu pondok pesantren di Tangerang. Acaranya pagi. Jam 10 saya baru ceramah. Kira-kira jam 11 saya selesai. Saya langsung menuju ke mobil karena saya mau berangkat, mau ceramah lagi di wilayah Tangerang, di perumahan Tangerang. BSD. Begitu saya jalan, adzan zuhur. Saya bilang sama supir, tolong cari masjid. Kebetulan jalan agak macet. Udah susah payah dapat masjid di pinggir jalan. Masjidnya gak terlalu besar. Begitu saya turun dari masjid bersama jamaah saya dan supir saya. Begitu mau ambil air wudhu ada 3 orang. Yang mau ambil air wudhu. Kerannya 4, yang 3 mati, 1 hidup. Saya liatin ada yang wudhu kok lama banget. Saya punya hati berkata pasti nih yang wudhu lagi sakit perut. Betul gak? Kok wudhu lagi, udah beres wudhu lagi, udah beres wudhu lagi. Saya tegur, maaf Pak ya, kalau Bapak kebetulan sakit perut ke kamar kecil dulu ya, buang kotoran dulu. Ini kerannya saya mau pakai karena yang 3 mati Pak, saya buru-buru. Oh enggak, saya enggak sakit perut. Loh kalau enggak sakit perut kenapa wudhu sampai 4 kali? Buat serep. Buat serep. Ini ngajinya di mana? Oh saudara kalau lihat orangnya keren, jenggot panjang. Ya, punten, pakai peci putih, gagah. Wow kayak orang-orang ahli ibadah udah.
buat serep. Saya bilang buat serep, saya ngaji dari kecil sampai sekarang belum ada wudhu pakai serep. Saya kalau batal berarti masih ada 3. Batal lagi ada 2. Batal lagi ada 1. Ya Allah, saya kalau nggak takut dosa saya jotosin tuh orang ke tembok para hadirin. Udah, karena saya buru-buru saya tarik, mikir-mikir. Ngomong orang goblok loh, masa ada wudhu pakai serep? Udah kita. Nah ini sudah banyak, sudah. Betul nggak? Apalagi di akhir zaman seperti ini, aliran macam-macam. Dulu nggak ada orang sholat pakai gini-gini Pak. Betul nggak? Sekarang ada. Dulu orang sholat nggak ada yang macam-macam naruh tangannya. Betul, pahamnya beda. Maka oleh karena itu kalau kita nggak ngaji, nggak kumpul sama ajengan tua, kiai tua, sama Habib yang istiqomah, kita nanti tidak bakal dapat apa-apa. Betul? Antum yang muda-muda ini satu waktu bakal punya istri. Nanti kalau sudah punya istri bakal punya anak. Kalau antum dari sekarang nggak ngaji, bagaimana ngajarin anak menjadi anak yang soleh? Betul nggak? Di sekolah nggak mungkin diajarin babu toharoh Pak. Nggak mungkin diajarin tajwid Pak. Orang pendidikan agama sekarang udah mulai dikurangin. Sampai ada anggota DPR berkata, sekolah nggak perlu ada pendidikan agama. Karena pendidikan agama membuat negara tidak maju. Ini sekarang. Makanya saya pesan, bukan saya ngelarang bapak punya anak sekolah, punten, mangga. Tapi kalau bisa mendingan pesantren. Betul? Pesantren jangan ada sekolahnya, mutlak pesantren. Betul nggak? Sekarang kalau pesantren ada sekolahannya. Saya pernah masukin santri ke Surabaya. Ditanya oleh pendiri pesantren, berapa tahun kamu di pesantren? Alhamdulillah saya sudah 6 tahun. Oh 6 tahun, bagus. Nahunya sampai di mana? Nahul Wadeh, jilid berapa? 1. 6 tahun jilid 1. Iya, karena saya masih sekolah. Sekolah sekian jam, belajar agama 2 jam. Mau jadi apa ini anak saudara-saudara hadirin? Betul nggak? Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang belajar agama lewat laptop, lewat Google. Betul nggak? Sekarang banyak orang jadi ustadz dadakan. Belajar dari handphone. Kalau dulu orang ceramah paling tidak bawa teks Pak, bawa kertas itu. Sekarang bawa handphone, betul nggak? Kalau handphone yang meledak, beak eta dalil, hilang itu dalil, betul nggak? Kalau udah hilang itu dalil, gengsi dia, turun malu, ngomong nggak ada dalil, ngaco akhirnya, betul nggak? Maka oleh karena itu saya berharap setelah Maulid, yang tua mengarahkan yang muda mendekat pada yang tua untuk duduk di majlis taklim insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita doakan Habib Abbas mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, barokah. Saya tadi bertanya kepada Habib Abbas, Habib pindah rumah? Enggak Beb, saya enggak pindah rumah, ini rumah saya. Cuman saya tinggalnya di Jonggol. Saya 2 kali pertama di Jonggol sama beliau tuh. Saya bilang kalau memang tidak, saya doakan mudah-mudahan rumah ini jadi pondok pesantren. Bisa mendidik anak-anak kita. Betul nggak Pak? Ini zaman Masya Allah Pak, ini zaman Masya Allah. Lihat yang tawuran anak sekolah apa anak pesantren? Hah? Yang jadi jable anak pesantren apa anak sekolahan? Hah? Anak sekolah. Kenapa? Karena kurang agama. Tapi insya Allah kalau di pesantren, anak kita menjadi orang selamat. Saya tambah sedikit ya. Saya sebelum sakit, saya punya pengajian di rumah setiap hari Selasa, pengajian ibu-ibu. Ada seorang ibu datang menangis setelah pengajian. Habib, saya minta waktu, saya mau curhat. Oh silakan Bu. Saya punya anak Habib, ketika umur 7 tahun suami saya meninggal. Anak saya yatim. Saya besarkan Habib, anak saya dengan keringat saya sendiri. Saya nggak minta kepada ipar dan saudara. Alhamdulillah cita-cita saya terkabul Habib. Anak saya lulus SD, lulus SMA, lulus kuliahnya, dapat gelar sarjana, bekerja di satu perusahaan di Jakarta, gajinya kurang lebih 6 sampai 7 juta. Alhamdulillah Habib, sekarang anak saya beli rumah mewah di Bogor. Saya orang kampung Habib. Saya datang ke rumah anak saya bukan mau minta. Saya pengen lihat anak saya bahagia atau tidak. Saya ingat Habib, anak saya doyan makan ini, saya bikinin makanan. Saya bikinin kue. Saya bikinin roti. Saya ingat anak saya doyan sayur ini, saya bikinin. Begitu saya sampai di depan rumahnya, anak saya berdiri di depan pagar ini. Lalu tetangganya berkata, Bang, itu ada ibu-ibu dari tadi ngeliatin abang.
Oh, itu pembantu saya dulu itu. Nangis saya Habib. Saya dibilang pembantu Habib. Bagaimana menurut Habib? Saya bilang, Bu, mohon maaf sebelumnya. Anak ibu nggak salah, yang salah ibu. Loh, kok Habib nyalakan saya? Kalau ibu dari dulu membawa anak ibu ke madrasah, belajar agama, baru sekolah, insya Allah mau jadi apa saja nggak bakal sombong. Betul? Orang masuk pesantren bakal dikenalkan oleh kiai, oleh ajengan, oleh ustadz, oleh Habib. Bagaimana Nabi Muhammad akhlaknya. Bagaimana pribadinya. Betul tidak? Begitu keluar, mau jadi orang kaya nggak bakal sombong. Mau jadi pejabat nggak bakal sombong. Mau jadi orang pintar nggak bakal sombong. Kenapa? Ditanamkan sifat Nabi Muhammad ke dalam kalbu anak-anak kita. Disinilah pentingnya pesantren, Pak. Betul kan? Cari pesantren jangan sok-sokan. Oh nggak modern. Sekarang kan banyak yang begitu. Cari pesantren yang wah. Bukan saya ngelarang, silakan. Cari pesantren bukan bentuknya. Tapi cari pesantren bagaimana cara mendidiknya. Sebab zaman sekarang sama zaman saya dulu beda. Sama zaman bapak beda. Dulu saya bapak belum kenal Quran. Emak kita bapak kita yang ngajarin. Betul nggak? Diajarin alif-alif sampai hatam juz amma. Tiap maghrib digaplokin, sentil, dicewer. Begitu hatam juz amma dibawa ke guru ngaji. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang tua ngajarin anaknya? Ayat tuh. Borok-borok walaupun pinter baca Quran maghrib ngerokok depan musola. Apalagi zaman handphone sekarang. Bukan megang tasbih, malah main keypad, main WA, chatting-chattingan. Yadhkurunallah bikipetihim. Betul nggak? Udah nggak pusing anaknya mau bisa ngaji Quran atau tidak, mau bisa sholat atau tidak. Makanya jangan heran kalau zaman sekarang banyak anak durhaka. Jangan heran zaman sekarang banyak anak kurang ajar sama orang tua. Yang saya takutin satu Pak, kalau kita masuk kubur nggak ada orang yang setia mendoakan kita. Ayo, siapa yang berani, siapa yang setia mendoakan kita? Anak yang soleh. Tetangga sampai 7 hari, begitu bongsang keluar, doa deui. Betul nggak? Dihatamin Quran sampai hatam, beres hatam Quran, deui Quran. Tapi kalau bapak meninggalkan anak yang soleh dan solihah, begitu masuk kubur, anaknya masuk ke kamar mandi mau ambil wudhu, itu pahalanya udah nyampe. Betul nggak? Pahalanya udah nyampe. Sekarang mana? Begitu orang tua masuk kubur, kumpul yang diomongin warisan. Tanah bapak berapa meter? Tanah emak berapa meter? Kalungnya berapa gram? Cincinnya berapa gram? Ayo kita bagi. Akhirnya berantem pas ya. Tua sama muda, adik sama kakak, gak akur. Begitu anak berantem gara-gara warisan orang tua, di dalam kubur orang tua terbakar dengan amal perbuatan anak yang tidak soleh. Na'udzubillah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya doakan saya supaya saya dipanjangkan umur, diangkat penyakit saya oleh Allah. Karena tujuan saya tidak lain untuk menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya mendapat ilmu tidak banyak, tapi mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.